Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabilhat dengan NIM 2305120434 dari kelas TI 2023C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah algoritma yaitu MFQ yang mempunyai kepanjangan Multiple Feedback Queue. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu penjadwalan proses. Jadi, apa itu penjadwalan proses? Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Selanjutnya, apa saja tugas dari penjadwalan proses? Tugas dari penjadwalan proses ada dua. Yang pertama yaitu memutuskan proses yang sedang berjalan, dan selanjutnya yang kedua, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Selanjutnya, macam-macam algoritma penjadwalan. Di sini macam-macam algoritma penjadwalan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada preemptif, yaitu proses yang sedang berjalan tidak dapat diinterupsi sehingga harus urut. Yang kedua yaitu non-preemptif, yaitu proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi dan dapat dipindah ke status ready atau menunggu. Preemptif dibagi menjadi empat algoritma bagian lagi. Yang pertama ada RR atau round robin. Yang kedua ada SRF, yaitu shortest remaining first. Yang ketiga yaitu ada PS, priority scheduling. Yang nomor 4 ada GS, guaranteed scheduling. Untuk non-preemptif juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada FIFO atau FCFS, first in, first out atau first come, first serve. Yang nomor 2 ada HRN, high creation next. Yang ketiga ada SJF, shortest job first. Dan yang keempat ada MFQ, multiple feedback queue. Dan kali ini saya akan membahas dari algoritma ini yaitu MFQ yang termasuk dalam kategori non-preemptif. Lanjut saja kita masuk ke dalam materinya, algoritma MFQ, multiple feedback queue. Nah, apa sih algoritma MFQ itu, multiple feedback queue? Multiple feedback queue adalah algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengelola proses yang sedang berjalan. Algoritma ini membagi proses ke dalam beberapa antrian berdasarkan prioritasnya. Proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu, dan proses dengan prioritas rendah akan dieksekusi selanjutnya. Multiple feedback queue. Multiple feedback queue adalah salah satu algoritma yang berdasar pada algoritma multilevel queue. Perbedaan yang membedakan multilevel queue biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dari prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Misalkan pada contoh di samping. Yang pertama, semua proses yang baru datang akan dipindahkan pada Q0 dalam kurung 8 milisecond. Selanjutnya, jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 milisecond, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke Q1 16 milisecond. Q1 hanya akan dikerjakan apabila tidak ada proses di Q0 dan jika proses di Q0 tidak selesai dalam 16 milisecond, maka akan dipindahkan ke Q2. Yang keempat, Q2 akan dikerjakan apabila Q0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma first come first serve FCFS. Selanjutnya yaitu apa saja parameter dari MFQ. Ada 5 parameter dalam MFQ ini. Yang pertama yaitu jumlah antrian. Yang kedua, algoritma penjadwalan tiap antrian. Yang ketiga, menaikkan waktu proses ke antrian yang lebih tinggi. Yang keempat, waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih rendah. Dan yang terakhir, antrian mana yang akan dimasukkan tiap proses yang baru datang. Multiple feedback queue. Multiple feedback queue merupakan penjadwalan berprioritas dinamis.
Penjadwalan ini bertujuan untuk mencegah banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak. Penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Dengan ketentuan berlaku, yang pertama, jalankan proses pada prioritas tertinggi, dan jika proses menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka akan diturunkan kelas prioritasnya. Dan yang terakhir, proses yang masuk pertama kali langsung diberi prioritas tinggi. Berikutnya ada suatu contoh perhitungan algoritma MFG menggunakan tabel dan gancar. Bisa dilihat dari sini ada 3 proses yang pada tabel sebelah kiri ini, kolom sebelah kiri. Yang pertama ada P1, proses 1, dan yang kedua ada proses 2. Yang ketiga P3 merupakan proses yang ketiga. Dan selanjutnya yaitu ada burst time. Burst time ini merujuk pada jumlah waktu yang diperlukan oleh suatu tugas untuk mengeksekusi atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Burst time dapat diukur dalam satuan waktu seperti mili, detik, atau detik. Dan pada kasus ini proses 1 memiliki burst time 10 milisecond dan proses kedua mempunyai burst time 8 milisecond dan P3 mempunyai burst time 5 milisecond. Priority ini urutan dari prioritas, dan priority dari P1 merupakan 3, P2 merupakan 1, dan P3 priority-nya 2. Dan arrival time ini merupakan waktu pertama kali dia dieksekusi. Proses pertama arrival time-nya 0, proses kedua arrival time-nya 3, dan proses 3 arrival time-nya 7. Selanjutnya ada Gantt. Gantt adalah alat visualisasi yang umum digunakan dalam manajemen proyek untuk menunjukkan jadwal pekerjaan dan status proyek. Gantt menampilkan bar horizontal untuk setiap kegiatan atau tugas dalam proyek dengan panjang bar mewakili durasi kegiatan tersebut. Pada awal Gantt dituliskan sebuah angka 0, ini merupakan arrival time dari proses 1 dan akan selesai pada 10 milisecond, yang artinya burst time dari proses 1 ini. Yang selanjutnya harusnya ini ada 18 karena burst time dari proses 2 yaitu 18, jadi 10 ditambah 8 hasilnya ada 18, seharusnya ditulis di sini. Dan penyelesaiannya kita pertama mencari waiting time. Pertama dari waiting time P1 merupakan 0 karena arrival time-nya 0, dan proses 2 10 dikurangi 3 sama dengan 7. 10 ini didapat dari burst time dari proses pertama, dikurangi 3 merupakan arrival time dari proses 2. Selanjutnya P3 yaitu 18 dikurangi 7 sama dengan 11. 18 diperoleh dari burst time P1 ditambah proses 2 yaitu 10 tambah 8 hasilnya 18, dan dikurangi 7 yaitu arrival time dari proses 3 yaitu 7. 18 dikurangi 7 sama dengan 11. Average atau rata-rata kita jumlahkan semua hasil ini dan dibagi 3. 0 ditambah 7 tambah 11 sama dengan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Berikut adalah hasil akhir dari perhitungan ini. Selanjutnya ada perhitungan dari metode non-preemptive. Di sini tabelnya masih sama dan Gantt-nya masih sama. Perbedaannya hanya di penyelesaian saja. Kita tetap menghitung 2 kali. Yang pertama ini menghitung turnaround time, yaitu TAF. TAF dari P1 sama dengan 10, ini merupakan burst time dari P1. P2 sama dengan 18 dikurangi 3 sama dengan 15. 18 diperoleh dari burst time P1 tambah P2 yaitu 18, dikurangi 3 yaitu arrival time dari P2. 18 dikurangi 3 sama dengan 15, dan P3 23 dikurangi 7 sama dengan 16. 23 diperoleh 18 yaitu hasil tambah dari P1 tambah P2, dan ditambah dengan burst time dari P3. 18 ditambah 5 sama dengan 23, dikurangi arrival time dari P3 yaitu 7, hasilnya adalah 16. Lalu kita akan mencari average atau rata-rata dari TAF tersebut. 10 tambah 5 tambah 16 sama dengan 41 dibagi
jumlah datanya yaitu 3, menghasilkan hasil akhir 13,67. Selanjutnya yaitu implementasi MFQ di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang sistem operasi. Algoritma penjadwalan MFQ diimplementasi dalam kernel sistem operasi. Sebagai contoh, di Linux, CFS menggunakan skema penjadwalan fair share untuk mendistribusikan waktu CPU secara adil antar proses. Jika di Windows NT, MLFQ menggunakan beberapa antrian dengan prioritas yang berbeda untuk menjadwalkan proses. Selanjutnya yaitu untuk jaringan komputer, algoritma penjadwalan MFQ diimplementasi dalam router dan switch. Beberapa router menggunakan algoritma weighted fair queuing (WFQ) untuk menjadwalkan paket data berdasarkan buffer yang ditentukan. Beberapa switch menggunakan algoritma priority queuing untuk menjadwalkan paket data berdasarkan prioritas yang ditetapkan. Selanjutnya pada bidang layanan cloud, algoritma penjadwalan MFQ diimplementasi dalam platform cloud seperti Amazon Web Services (AWS) dan Google Cloud Platform (GCP). Sebagai contoh, AWS menggunakan algoritma EC2 untuk auto scaling untuk menjadwalkan instance EC2 berdasarkan permintaan dan beban kerja. GCP (Google Cloud Platform) menggunakan algoritma Kubernetes Priority Classes untuk menjadwalkan pods berdasarkan prioritas yang ditentukan. Kesimpulan dari presentasi kali ini, algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang baik dalam mengoptimalkan proses-proses yang memiliki prioritas. Running process adalah layanan dibagi waktu jatah pengerjaan atau quantum time QT, sehingga hasil bagi digunakan untuk banyak perulangan QT dan sisa bagi untuk banyak pengerjaan berikutnya tapi kurang dari QT. Penerapan running process memudahkan penentuan waktu tunggu karena dapat menggunakan running process dalam mengetahui proses-proses yang mempengaruhi dalam diagram penjelasan MFQ. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.